Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pemrograman basis data teori untuk pertemuan ke-12. Masih membahas tentang storage program. Kali ini kita akan membahas tentang trigger. Ya, sebelumnya kita sudah bahas tentang storage function. Dan sebelumnya lagi kita sudah bahas tentang storage procedure. Jadi ini yang ketiga ya, trigger. Ya, trigger adalah kode SQL yang secara otomatis yang akan dijalankan pada suatu event atau operasi. Dalam hal ini kalau di database adalah insert, update, atau delete dalam suatu tabel pada baris atau kolomnya. Ya, ini untuk sedikit pengertiannya. Kemudian fungsinya atau manfaatnya. Dengan trigger kita bisa melakukan otomatisasi proses di database. Di sini misalkan kita mau mengupdate otomatis ke tabel lain, ya. Kemudian contoh yang lebih nyata adalah jika kita mau mengurangi atau menambah jumlah stok pada saat transaksi dilakukan. Ya, jadi bisa langsung otomatis terkurangi atau menambah. Kemudian kita bisa juga membuat history atau log pada aktivitas operasi data. Misalkan menyimpan history proses dari aktivitas user. Ya, dia habis insert atau dia habis update atau dia habis delete apa, itu bisa kita trace historinya. Atau bisa juga contoh yang lain adalah menyimpan history data. Misalkan di sini adalah perubahan harga, perubahan data yang lain ya. Yang namanya di tanggal ini harganya 2000, besok 2,5, 1500, besoknya lagi 3000, jadi bisa melihat perubahan harga historinya. Kemudian bisa juga kita lakukan untuk validasi data sebelum dieksekusi. Jadi berkaitan juga dengan stok tadi, itu misalkan transaksi akan disimpan jika kondisinya terpenuhi. Maksudnya adalah jika kondisi stoknya cukup. Jadi misalkan saya kalau beli sesuatu 10 ya, stoknya itu kan harus lebih dari itu, minimal sama ya. Kalau kurang berarti transaksi itu tidak bisa dilakukan ya, gitu. Kemudian contoh yang lain adalah jika kita mengambil saldo di tabungan kita masing-masing ya, ini mirip ya dengan stok tadi, akan diproses jika saldonya memenuhi. Kalau mau ambil 2 juta tapi saldonya cuma 1 juta, ya itu tidak bisa dilakukan transaksinya gitu ya. Kemudian untuk alur trigger itu di sini ada, saya ibaratkan ini adalah tabel asal, tabel sebab ya. Ini akibatnya. Jadi ketika saya melakukan sesuatu di tabel A, itu bisa mempunyai efek atau akibat di tabel B. Ya, di sini kalau di trigger itu ada insert, update, delete-nya adalah operasinya. Kemudian ada before sama after-nya adalah timingnya. Ya, berarti before itu kan sebelum ya. Nah, jadi sebelum melakukan insert di tabel A, pada setiap barisnya di tabel A, itu saya mau melakukan apa di tabel B. Ya, untuk memahami ini Anda harus memahami hubungannya antara tabel A dan B itu apa, ada hubungannya ya. Jadi hubungannya apa kalau ada ya. Misalkan di sini ini jumlah transaksi tadi yang 10 ini, jumlah beli di sini stoknya kan berkaitan. Kalau ini misalkan ini saya buat 15 ya. Nah, ini saya mau beli 10. Nah, otomatis nanti kalau ini saya simpan 10, berarti kan 15 dikurangi 10. Jadi nanti setelah ini saya simpan ya, insert ya, nanti ini akan jadi 5 karena setelah diambil 10. Jadi ketika ini saya insert ya, ini ngupdate ke sini ke B ya. Jadi ada sebabnya adalah saya beli 10, akibatnya stoknya berkurang. Nah gitu ya, itu untuk alurnya. Jadi di operasi di sini kita bisa melakukan insert, update, sama delete. Berarti kalau update itu ketika saya melakukan perubahan di sini,
ya, itu efeknya apa ke tabel lain. Efeknya bisa juga insert update delete ya, jadi insert update delete ya, itu bisa operasi sebabnya. Kemudian yang di dalam panah hitam ini adalah operasi akibatnya ya, sama-sama ada insert update delete ya. Kalau di sini tadi before itu timingnya, timing eksekusi triggernya, berarti kalau after itu setelah ini saya insert, ini baru berubah ya. Jadi bisa sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Kemudian untuk contoh penggunaan trigger di akademik itu ketika di sini ada tabel mahasiswa ya, ini tabel A, ini tabel B, ada tabel alumni ya. Jadi ketika di sini nanti berubah statusnya, jadi kan mahasiswa tuh di ini ada A itu aktif, L itu lulus. Jadi kalau masih mahasiswa itu kan aktif, ini saya ya edit dulu. Nah ini awalnya ini nggak ada, awalnya nah, ya. Awalnya kan A semua ya. Ketika Adi itu lulus ya, ini tabel A, ini tabel B ya, ini sebab ini akibat. Ketika Adi itu lulus, maka ini kan saya ubah ini jadi L misalnya. Nah ketika ini saya ubah, nanti tadi kan update before atau after update di sini, apa efeknya ke tabel alumni gitu. Nah tadi efeknya kan tidak harus update, bisa insert juga. Jadi update, before update, saya insert ke tabel lain. Kalau yang ini before atau after update status, saya harus saya mau melakukan insert ke tabel alumni ya. Jadi ini ketika saya L, saya simpan, saya save, ini langsung ini akan masuk terinsert ke sini. Nah lulus tahunnya ini adalah bisa kita ambil tahun pada waktu saya merubah status ini, jadi ngambil tahun sekarang ya. Itu untuk ini update, insert ke sini ya. Kalau ini tadi contoh insert ke sini, update ke sini, jadi bisa macam-macam ya bentuk operasinya tergantung kebutuhan. Nah gitu ya. Ketika mahasiswa berubah status akademiknya dari A menjadi L, maka akan dimasukkan atau disimpan ke tabel lain. Nah tabel lain itu ini misalkan ya, tabel alumni. Jadi nanti kita bisa cek alumni itu dari sini, bukan dari sini lagi. Bisa juga ini nggak di update status tapi dihapus. Nah gini, tapi sebelum dihapus dia dipindah ke sini dulu. Jadi ada dua cara, bisa update statusnya kayak ini tadi dari A menjadi L, atau saya hapus. Nah ini tergantung juga kebutuhan sistemnya ya. Otomatis kalau dihapus itu kan berarti kan enaknya ukuran tabel mahasiswa itu bisa berkurang ya, recordnya kan. Nanti kan kalau banyak kan cukup membutuhkan banyak waktu untuk ngeloadnya. Jadi tapi kalau sedikit kan lebih ringan ya. Nah nanti dipindah ke sini, jadi seolah-olah ini di cut, paste ke sini. Kalau ini tadi, kalau yang A menjadi L itu kayak di copy, ini di copy, jadi asalnya nggak hilang. Nah historinya ada di sini. Nah gitu. Itu penggunaan trigger di akademik ya, contohnya dengan mahasiswa dengan alumni ya. Mungkin nanti di kasus Anda ada yang lain ya, yang mirip-mirip tapi tabelnya beda ya. Kemudian untuk alur penjelasan prosesnya, ini kan tadi kan awal ya, state awal. Nah kalau mau dilihat prosesnya, ini penjelasannya, misalkan Adi itu dengan NPM sekian lulus, baru saja lulus dari kuliahnya, maka statusnya diubah dari A menjadi L ya, sehingga sebelum status Adi diubah, ini sebelum atau setelah, maka data itu akan dimasukkan ke tabel alumni. Jadi sebelum ini saya ubah atau setelahnya, jadi dari A menjadi L itu dimasukkan ke sini. Ini penjelasan yang ini tadi ya, ini saya ulang lagi. Nah ini, nah lulus tahunnya ini bisa kita ambil dari fungsi MySQL year now, tahun sekarang ya. Tapi kalau mau di full tulis lengkap date ya bisa juga. Nah, ini tadi update, bisa juga tadi kita pakai delete kan ya, dihapus kayak di cut ya. Kalau ini tadi di copy ke sini, ini masih ada, cuma ini jadi L ya. Tapi kalau ini di cut paste
ya. Jadi ini dihapus, ini dihapus satu record gini, dihapus ya. Tapi sebelum dihapus, diinsert dulu ke tabel alumni. Nah, ID-nya ini ya, sebelum ya. Tapi kalau nanti setelah datanya sudah nggak ada, sebelum. Jadi ini ada eventnya kan, tadi ada timingnya ya, bisa before atau after. Jadi harus hati-hati menentukan timing ya, kapan trigger ini dilakukan. Ini kemudian hasilnya seperti ini. Ini prosesnya tadi ya, hasilnya menjadi seperti ini ya. Ini dirubah statusnya ya, dari A menjadi L. Ini setelah ini disimpan, data akan masuk ke sini. Ini kalau yang diubah status, tapi kalau dihapus ya ini ya hilang ini. Nah, ini bentuk yang lain. Jadi tergantung kebutuhan, datanya mau berubah statusnya saja atau hilang. Nah, itu kebutuhannya, tergantung kebutuhannya. Kemudian sintak dari trigger itu seperti ini. Create ini langsung ditulis create gitu ya. Trigger juga iya. Jadi create trigger, kemudian nama triggernya, name. Kalau ini variabel ya. Kemudian timingnya mau apa? Mau before atau after. Kemudian operasinya mau apa? Insert atau update atau delete. Ini simbol atau ya. Atau. Kemudian on apa? Jadi trigger ini mau dipasang di tabel apa? Kemudian for each row atau column ini biasanya pilihan ya. Biasanya yang sering itu for each row, dari setiap baris, untuk setiap baris. Ya, kemudian trigger body itu isi triggernya. Mau melakukan apa? Ya, mau melakukan apa? Kemudian di sini ada sedikit keterangannya, bisa nanti dibaca ya. Ya, kemudian kita langsung ke sini sekarang. Dalam statement trigger, jadi dalam ini nanti di trigger body-nya, kita dapat mengakses record tabel itu sebelum atau setelah proses dengan menggunakan new dan old. Old itu digunakan untuk mendapatkan nilai dari field sebelum record itu diupdate atau di delete. Jadi nanti kalau Anda di sini pakai update atau delete ya, update atau delete, atau ya Anda bisa pakai old di dalamnya nanti ada contohnya ya. Tapi kalau Anda di sini update atau insert ini, itu disarankan pakai new, pakai yang baru. Nah, contohnya nanti seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini untuk ini adalah nama triggernya, update lulus. Kemudian timingnya before, ini event atau timing ya. Before, operasinya itu update. Jadi dari sini saya milih before update. Nah, itu ya. Kemudian tabel yang mau saya tancapin trigger itu mahasiswa. Jadi di sini nanti on mahasiswa. Ya. Kemudian saya pilih for each row ya, dari setiap barisnya. Ya. Target tabelnya alumni. Target tabel itu ada di badannya trigger. Kemudian query-nya berisi apa? Perintah insert ke tabel alumni. Ya. Kemudian query akan dijalankan sebelum atau before dilakukan update ini. Before update. Jadi kalau ini saya baca, saya akan membuat trigger dengan nama update lulus. Ya. Sebelum saya update tabel mahasiswa, itu saya melakukan insert ke tabel alumni. Nah, itu kalau dibaca apa dari ini ya, dalam satu kalimat. Nah, contoh triggernya seperti ini. Create trigger update lulus. Jadi ini rencananya, ini bentuk triggernya. Create trigger update lulus before update. Ya. On mahasiswa. For each row, apa yang dilakukan? Jadi saya mau membuat trigger dengan nama update lulus, underscore lulus, sebelum melakukan update pada tabel mahasiswa. Pada setiap barisnya saya melakukan ini. Ini itu apa? Ini itu adalah query untuk insert ke tabel alumni. Ini. Untuk insert kok nggak ada values-nya Pak? Nah, ini bentuk insert yang agak unik ya, agak unik.
Jadi insert into isinya select. Biasanya kan insert into values ya. Nah, ini memang saya buat agak beda agar nanti Anda tidak terpaku insert itu ada valuesnya ya. Jadi bisa di insert select ini. Nah, apa yang di select ini? npm nama-nama date now sesuai dengan rencana ini nanti. npm nama sama date now atau year now-nya. Ini ya, from mahasiswa. Jadi saya select dua ini dari tabel mahasiswa yang npm-nya sama dengan new npm. Jadi ini yang saya insert itu enggak semua. Yang saya insert itu yang npm tertentu. Nah, npm tertentu ini adalah yang npm yang baru saya update. Nah, itu ya. Yang baru, npm yang baru saya update. Nah, gitu ya, itu maksudnya. Ya. Jadi new ini yang ini tadi. Yang apa tadi? Nah, ini tadi. Ya, tadi kan update ya. Update itu bisa pakai new, bisa pakai old. Ini saya pakai new. Saya pakai new. Yang baru di update ya, yang diambil. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk contoh triggernya. Nah, ini kemudian dari sini ya, dari npm new ini nanti saya ambil lagi di sini. Jadi trigger insert itu hanya bisa menggunakan new. Jadi ini maksudnya ini ya, trigger insert. Jadi ini kan contoh saya tadi kan trigger update ya, ini trigger update. Kalau triggernya insert ini harusnya pakai new. Ini update. Kalau tadi insert ini harusnya pakai new, tapi kalau update kayak gini ini bisa pakai new, bisa pakai old. Tapi kalau ini delete ya, contohnya maunya ini delete ya, ini harus pakai old. Sebaiknya pakai old. Nanti kalau mau dicoba yang lain silahkan sih. Nah, ini juga bisa before, bisa after. Jadi Anda mau dieksekusi triggernya ini sebelum atau setelah update. Nah, update-nya ke sini. Ya, ini memang agak rumit ya trigger ini. Jadi silakan nanti kalau nggak kurang jelas diputar lagi, putar lagi. Ya, ini tadi insert hanya bisa menggunakan new, delete hanya bisa menggunakan old. Kalau update bisa old, bisa new. Nah, dicoba ya. Nah, ini contohnya new sama old ya. Untuk mendapatkan nilai dari suatu saldo di tabungan kita, kita bisa mengaksesnya ya. Kalau sebelum diupdate pakai old saldo yang lama, saldo sebelum ya. Kemudian jika setelah diupdate kita bisa pakai yang saldo yang baru atau saldo sesudahnya. Ya, mungkin nanti akan lebih jelas jika ada contoh ya, ada contohnya. Nah, itu ya. Jadi nanti di praktek akan saya coba tampilkan buat untuk trigger update untuk saldo. Gitu ya. Jadi trigger itu intinya bisa macam-macam bentuknya. Ya, intinya nanti bisa berupa trigger insert, update atau delete. Timingnya bisa before sama after. Ya, kemudian bodinya bisa macam-macam. Bisa insert, update, delete juga. Ya. Nah, untuk akses dan recordnya juga bisa pakai new sama old. Ya. Nah, gitu. Nanti gitu ya. Silakan coba dipahami. Kemudian tugasnya berdasarkan database yang telah Anda buatlah contoh trigger ya, satu aja ya, satu kasus trigger. Kemudian jelaskan alurnya dan buktikan efek dari triggernya. Jadi kayak gini ya bentuk tugasnya, nanti jawabnya. Nah, gini ya. Misalkan Anda mau ngapain, ini menjelaskan alur triggernya. Kemudian rencana alur triggernya seperti ini. Nah, bisa dibuat seperti ini. Kemudian kalau sudah jelas maksudnya ya, Anda bikin apa ini, buktikan efek dari triggernya. Nah, sebelumnya itu Anda harus menunjukkan ini dulu. Tadi ya. Nah, ini
Jadi yang Anda nanti harusnya ada itu satu, ya ini, kemudian ini. Ini untuk detail dari nama trigger dan bentuk triggernya. Nah, kemudian ini juga dijelaskan seperti ini. Kemudian yang paling akhir ini adalah Anda screenshot dari efek trigger. Nanti akan saya jelaskan efek triggernya di praktek. Ini masih teori ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan praktek. Nanti silahkan dicek di video di YouTube-nya ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan dicoba dipahami dulu konsep teorinya. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.